Shalom anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Adakah saudara yang sedang mendengarkan renungan pesan suara Tuhan ini, yang hari ini engkau bingung dengan kehidupanmu, engkau bingung dengan masa depanmu, engkau tidak mengerti bagaimana ke depan, bahkan mungkin saat ini engkau seperti putus harapan karena kalau engkau melihat situasi, kalau engkau melihat keadaan, semuanya seperti suram ke depan. Tidak ada harapan yang jelas ke depan. Saudara, ada pesan suara Tuhan yang penting bagi saudara, yang akan menguatkan hatimu, meneguhkan imanmu, dan membangkitkan iman dan pengharapanmu untuk engkau bersemangat menjalani kehidupanmu ke depan. Pesan suara Tuhan bagi saudara hari ini adalah dari Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, firman Tuhan ini diawali dengan satu penegasan daripada Tuhan bahwa Dia mau menegaskan bahwa Dia tahu apa rancangan-rancangan yang ada padanya mengenai umat-umatnya. Artinya saudara, yang mau Dia tegaskan dari kalimat ini adalah bahwa Dia tidak mungkin salah, karena Dia tahu apa yang sudah Dia rancangkan bagi umatnya. Dia tidak mungkin lupa, karena Dia Allah yang sempurna. Dia tahu, Dia mengerti apa yang sudah Dia rancangkan bagi umat-umatnya, dan rancangan-rancangannya itu tidak mungkin gagal dan tidak mungkin tidak terlaksana. Dan hal yang juga ditegaskan di sini saudara, bahwa Tuhan punya rancangan atas setiap kehidupan umat-umatnya. Tuhan punya rancangan atas hidup saya, Tuhan punya rancangan atas hidup saudara, dan Tuhan punya rancangan atas kehidupan setiap umat-umatnya. Bayangkan saudara, kalau Tuhan Allah pencipta langit dan bumi merancang sesuatu dalam kehidupan kita, betapa pentingnya hidup kita, betapa baiknya rancangan-rancangan yang dipersiapkan itu. Kalau ada arsitek yang sangat terkenal dipanggil untuk merancang satu bangunan, pastilah bangunan itu begitu penting, bangunan itu begitu luar biasa hal yang harus dipersiapkan, dan begitu indahnya yang harus dipersiapkan, sehingga arsitektur yang paling terkenal, yang paling baik yang harus diundang. Saudara, pribadi yang merancang kehidupan kita bukan sekedar arsitektur yang terkenal, bukan sekedar arsitektur yang paling berbakat, tetapi pribadi yang merancang kehidupan kita dan masa depan kita adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Dan setiap kita, setiap saudara yang mendengarkan renungan pesan suara Tuhan ini, Tuhan punya rancangan khusus atas kehidupan saudara. Tuhan punya rancangan yang spesifik, yang berbeda dari orang lain, yang Dia rancangkan atas kehidupan kita. Artinya betapa pentingnya kehidupan kita. Dan kalau Tuhan Allah pencipta langit dan bumi yang merancang, betapa indahnya
rancangan-rancangan itu ke depan. Artinya masa depan kita itu, saudara, ada rancangan yang luar biasa yang dipersiapkan di sana. Kalau seorang arsitektur saja, kalau dia merancang sesuatu, apalagi dia seorang arsitek yang sangat terkenal, dia akan merancang itu dengan cara yang terbaik karena namanya dipertaruhkan di sana. Harga dirinya dipertaruhkan di sana, pribadinya dipertaruhkan di sana. Kalau yang dia rancang itu atau hasil rancangannya itu jelek, maka orang akan menghujat dia, maka orang akan mentertawakan dia karena disebut sebagai arsitektur terkenal tetapi hasilnya recehan. Nah, saudara, dalam Tuhan merancang kehidupan kita, Dia Allah yang sempurna, Dia Allah yang maha tahu. Tentu saja rancangan-rancangannya atas kehidupan kita itu rancangan yang paling luar biasa. Saudara, itu sebabnya hari ini apapun keadaan saudara, apapun situasi kehidupan saudara, jangan lemah. Apapun kondisi kehidupan saudara, jangan menyerah. Ketahuilah bahwa Tuhan masih punya rancangan yang indah dan luar biasa bagi saudara. Saudara, ada seorang hamba Tuhan di Afrika yang dipakai Tuhan menjadi seorang gembala jemaat. Dan ketika saya lihat masa lalunya, ternyata dia adalah orang gila yang ada di jalanan. Dulu dia adalah orang yang mengalami gangguan kejiwaan, yang jalan-jalan di pinggir jalan. Begitu kumuh, begitu rusak dia. Tetapi sekali lagi, karena Allah pencipta langit dan bumi punya rancangan atas kehidupannya, dari jalanan yang mengalami gangguan jiwa, Allah bisa ubah menjadi seorang pemimpin dan dia pakai menjadi hambanya. Artinya sekali lagi, atas semua kehidupan orang Allah punya rencana. Kalau orang yang mengalami gangguan kejiwaan pun Tuhan punya rancangan yang luar biasa atas hidupnya, apalagi yang harus saya dan saudara ragukan. Sekali lagi Tuhan mengatakan, aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, kata firman Tuhan. Ada rancangan yang sudah dia persiapkan, dan dia berkata dia tahu persis rancangan-rancangan itu, dan Allah tidak pernah salah dan tidak mungkin salah. Lalu dia menegaskan, saudara, rancangan seperti apa yang dia persiapkan bagi umat-umatnya, bagi saya dan saudara. Dia berkata, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Apa yang Tuhan rancang? Rancangan damai sejahtera. Dia mau saya dan saudara hidup dalam damai sejahtera, penuh dengan damai sejahtera Allah. Dan semua yang dia rancangkan dalam hidup kita adalah rancangan-rancangan yang mendatangkan kedamaian. Semua yang dia rancangkan bagi kehidupan kita adalah rancangan-rancangan yang mendatangkan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Itu sebabnya saudara, hari ini kalau saudara mengalami satu situasi yang buruk, situasi yang menurut saudara adalah situasi yang sangat susah, menderita, dan mungkin saudara berpikir atas keadaan itu Tuhan merancangkan kecelakaan. Tidak, saudara. Hanya dua kemungkinan kalau hari ini saudara sepertinya ada dalam keadaan yang sulit, sepertinya Tuhan izinkan saudara mengalami satu keadaan yang berat. Hanya ada dua kemungkinan. Satu, itu karena memang tindakan dan perbuatan saudara yang berakibat itu terjadi.
Artinya itu upah dari perbuatan kita. Tidak boleh kita salahkan Tuhan, karena itu memang terjadi karena kesalahan kita. Atau mungkin kemungkinan kedua, itu adalah bagian proses yang diizinkan oleh Tuhan terjadi untuk menuju kepada rancangannya tadi. Untuk dia mencapai tingkat tertentu, maka Tuhan mau kita menjalani prosesnya. Allah bekerja selalu melalui sebuah proses. Dan bagi Tuhan, kalau kita belajar dari Alkitab, orang-orang yang dipakai oleh Tuhan, yang tercatat dalam Alkitab, kita bisa melihat bahwa semua mereka punya proses. Ada berbagai masalah yang terjadi, dan itu merupakan bagian dari proses. Sampai akhirnya apa yang Tuhan rancangkan terjadi. Kita lihat Yusuf, lihat betapa panjangnya proses yang dia alami sampai akhirnya dia menjadi Perdana Menteri. Tetapi sekali lagi, proses itu benar-benar proses yang diizinkan Tuhan terjadi, bukan satu kecelakaan atau satu musibah oleh karena pelanggaran, oleh karena Yusuf melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Bukan, tetapi itu adalah proses memang yang diizinkan oleh Tuhan terjadi. Demikian juga dalam kehidupan kita, saudara. Seringkali Tuhan mengizinkan proses, situasi-situasi yang berat yang kita alami, itu bagian dari proses. Dan kalau itu merupakan proses, jangan takut. Tetaplah melangkah dalam damai sejahtera Tuhan. Jangan takut. Tetaplah maju, saudara, karena Tuhan sudah rancangkan rancangan-rancangan terbaik di dalam kehidupan saudara. Rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Dia tidak sedang membawa saudara ke jurang, tetapi dia sedang memproses saudara menuju kepada rancangannya yang luar biasa. Lalu kemudian dia berkata selanjutnya, saudara, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini yang terpenting, saudara, bukan apa yang sekarang terjadi. Sekali lagi, apa yang sekarang terjadi ini semua bisa saja merupakan proses menuju kepada rancangan Tuhan. Tetapi hal yang harus kita pahami adalah bahwa Tuhan merancangkan segala sesuatu di dalam kehidupan kita untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan, untuk mempersiapkan bagi kita hari depan yang penuh harapan. Saudara, hari ini mungkin ketika saudara lihat kehidupanmu seperti tidak ada harapan, tetapi ketahuilah, Allah yang engkau sembah, Allah yang sedang mempersiapkan hari depan penuh harapan bagimu. Mungkin hari ini kalau engkau melihat sepertinya sama sekali tidak ada harapan, tetapi ketahuilah di masa depan ada hari depan yang penuh harapan yang Tuhan sudah persiapkan. Itu sebabnya apapun proses yang sedang engkau jalani, yang sedang engkau alami hari ini, teruslah melangkah, jangan putus asa, jangan lemah, jangan undur dari Tuhan, karena hanya Tuhan yang punya rancangan yang indah bagi hidupmu. Hanya Tuhan yang merancang perkara-perkara yang besar bagimu di masa depan, yang akan mendatangkan rancangan masa depan yang penuh harapan bagimu. Puji Tuhan, saudara, itu sebabnya tetaplah melangkah. Biarlah renungan pesan suara Tuhan ini meneguhkan iman saudara, bahwa apapun yang saudara alami saat ini, ternyata Allah punya rancangan atas hidupmu, dan semua yang terjadi hari ini adalah merupakan proses untuk kita sampai kepada rancangan Tuhan. Sekarang lakukan apa yang bisa saudara lakukan dan berserah totallah kepada Tuhan. Melangkahlah sesuai dengan kebenaran-kebenaran firman-Nya, supaya engkau akan mengalami rancangan-rancangan masa depan yang penuh harapan. Puji Tuhan, saudara, kiranya firman Tuhan, pesan suara Tuhan ini
memberkati saudara. Dan saat ini saya rindu berdoa bagi saudara untuk supaya rancangan-rancangan Tuhan terjadi dalam hidupmu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba datang kepadamu bersama dengan anak-anakmu ini. Tuhan, Engkau kiranya yang campur tangan dalam kehidupan anak-anakmu. Engkau melihat setiap anak-anakmu ini apa yang mereka alami dalam kehidupan mereka, beban persoalan apa yang mereka sedang tanggung dalam kehidupan mereka. Dan biarlah dalam semuanya ini ya Tuhan, mereka tetap menyerahkan hidup mereka kepada rancangan Tuhan, dan mereka berjalan sesuai dengan rancangan Tuhan, supaya di masa depan mereka mengalami rancangan-rancangan damai sejahtera Tuhan di dalam hidup mereka. Berkati semua anak-anakmu yang sedang mendengarkan renungan pesan suara Tuhan ini. Biarlah pesan suara Tuhan yang sudah disampaikan saat ini meneguhkan iman mereka. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya saudara diberkati melalui renungan ini. Dan kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, mohon dibagikan renungan ini kepada banyak anak-anak Tuhan di luar sana, melalui grup-grup media sosial saudara, supaya keluarga saudara, teman-teman saudara juga menerima berkat dari renungan firman Tuhan ini, pesan suara Tuhan ini. Dan kalau saudara merasa diberkati dan saudara rindu memberi persembahan syukur untuk mendukung kami dalam pelayanan media sosial ini, saudara bisa lihat di bawah video ini saudara, di sana sudah didaftarkan nomor rekening, di mana ke sana saudara bisa memberikan persembahan sukarela untuk menyupport pelayanan renungan pesan suara Tuhan ini. Tuhan kiranya memberkati saudara. Amin. Segenap hatiku ku datang ya Roh Kudus, bawa hati yang haus akan hadirat-Mu. Datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu kesukaanku, sebab hadirat-Mu surga bagiku, sebab hadirat-Mu kepuasan.
Ku datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku. Ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu kesukaanku. Sebab hadirat-Mu sorga bagiku. Sebab hadirat-Mu kepuasanku. Sebab hadirat-Mu sorga bagiku. Sebab hadirat-Mu kesukaanku. Sebab hadirat-Mu sorga bagiku. Sebab hadirat-Mu kepuasanku. Sebab hadirat-Mu sorga bagiku. Saat ini Tuhan, anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu, merindukan lawatan-Mu. Puaskan setiap kami. Di sini kami berkumpul, naikkan pujian dan penyembahan di atas mezbah-Mu, di atas mezbah-Mu. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa rindu hadirat-Mu. Haus urapan-Mu
urapanmu, puaskanlah sekarang. Kami rindu Tuhan, kami haus Engkau Bapa. Hanya Engkau yang sanggup memuaskan kami. Puaskan setiap hati kami Tuhan. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadirat-Mu. Haus urapan-Mu, rindu, rindu, rindu hadirat-Mu. Penuhilah kami, haus urapan-Mu, puaskanlah sekarang. Rindu, rindu, rindu hadirat-Mu. Penuhilah kami, haus urapan-Mu, puaskanlah sekarang. Tiada terukur, tiada bandingnya di dalam hidupku. Bila ku renungkan kasih-Mu padaku,
cukup bahasa, tak cukup kata-kata untuk mengungkapkan. Tinggikan Kau mulia, agungkan Kau gloria, besarnya kasih-Mu tiada bandingnya di dalam hidupku. Ku tinggikan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria, Kau layak dipuji, Kau layak disembah untuk selamanya. Kan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria, besarnya kasih-Mu tiada bandingnya di dalam hidupku. Tinggikan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria, Kau layak dipuji, Kau layak disembah untuk selamanya. Kau layak dipuji, Kau layak disembah untuk selamanya. Segenap hatiku ku datang ya Roh Kudus, bawa hati yang haus akan hadirat-Mu. Ku datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku. Ku datang ya Roh Kudus,
yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu kesukaanku. Sebab hadirat-Mu surga bagiku. Sebab hadirat-Mu kepuasanku. Sebab hadirat-Mu surga bagiku. Ku datang ya Roh Kudus dengan segenap jiwaku. Ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu kesukaanku. Sebab hadirat-Mu surga bagiku. Sebab hadirat-Mu kepuasanku. Sebab hadirat-Mu surga bagiku. Sebab hadirat-Mu kesukaanku. Sebab hadirat-Mu surga bagiku. Sebab hadirat-Mu kepuasanku.
mezbahmu, di atas mezbahmu, di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadiratmu, haus urapanmu, rindu, rindu, rindu hadiratmu, penuhilah kami. Haus urapanmu, puaskanlah sekarang. Kami rindu Tuhan, kami haus Engkau Bapa. Hanya Engkau yang sanggup memuaskan kami. Puaskan setiap hati kami Tuhan. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadiratmu, haus urapanmu, rindu, rindu, rindu hadiratmu, penuhilah kami. Haus urapanmu, puaskanlah sekarang. Rindu, rindu, rindu hadiratmu, penuhilah kami. Haus urapanmu, puaskanlah sekarang.
tiada bandingnya di dalam hidupku. Bila ku renungkan kasih-Mu padaku, tak cukup bahasa, tak cukup kata-kata untuk mengungkapkan. Tinggikan Kau mulia, agungkan Kau gloria, besarnya kasih-Mu tiada bandingnya di dalam hidupku. Ku tinggikan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria, Kau layak dipuji, Kau layak disembah untuk selamanya. Kan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria, besarnya kasih-Mu tiada bandingnya di dalam hidupku. Tinggikan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria, Kau layak dipuji, Kau layak disembah untuk selamanya. Kau layak dipuji, Kau layak disembah untuk selamanya. Segenap hatiku ku datang ya Roh Kudus, bawa hati yang haus akan hadirat-Mu.
dengan segenap jiwaku. Ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu kesukaanku. Sebab hadirat-Mu sorga bagiku. Sebab hadirat-Mu kepuasanku. Sebab hadirat-Mu sorga bagiku. Ku datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku. Ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu kesukaanku. Sebab hadirat-Mu sorga bagiku. Sebab hadirat-Mu kepuasanku. Sebab hadirat-Mu sorga bagiku. Sebab hadirat-Mu kesukaanku. Sebab hadirat-Mu sorga bagiku. Sebab hadirat-Mu kepuasanku. Sebab hadirat-Mu sorga bagiku.
Kami berkumpul, naikkan pujian dan penyembahan di atas mezbah-Mu, di atas mezbah-Mu. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadirat-Mu. Haus urapan-Mu, penuhilah kami. Haus urapan-Mu, puaskanlah sekarang. Kami rindu Tuhan, kami haus Engkau Bapa. Hanya Engkau yang sanggup memuaskan kami. Puaskan setiap hati kami, Tuhan. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadirat-Mu. Haus urapan-Mu, rindu, rindu, rindu hadirat-Mu. Penuhilah
tiada terukur, tiada bandingnya di dalam hidupku. Bila ku renungkan kasih-Mu padaku, tak cukup bahasa, tak cukup kata-kata untuk mengungkapkan. Tinggikan Kau mulia, agungkan Kau gloria, besarnya kasih-Mu, tiada bandingnya di dalam hidupku. Ku tinggikan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria, Kau layak dipuji, Kau layak disembah untuk selamanya. Kan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria, besarnya kasih-Mu, tiada bandingnya di dalam hidupku. Tinggikan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria, Kau layak dipuji, Kau layak disembah untuk